ijar Nabi, dua macam ijar Nabinya, sutra, emas, ini haram atas laki-laki umatku. Jadi emas itu haram laki-laki. Kenapa maka haram? Najis, sandal kita tuh basah, dijajak oleh anjing, apalagi dikamihi anjing misalnya, dibasuh 7 kali basuh, sekali basuh yang bercampur lawan tanah. Tapi kalau kucing mengambil sandal, sekali kubur selesai. Singa mengambil sandal kita, sekali kubur selesai. Tapi kenapa anjing babi ini maka sampai 7 kali basuh bercampur tanah lagi? Apa rahasianya? Para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul unzuru maza bis samawati wal ard. Katakan wahai Rasul kepada umat, unzuru, pandanglah, lihatlah, maza bis samawati wal ardi, apa yang ada di langit dan di bumi. Allah kadang menyuruh kita melihat langit, Allah kadang menyuruh kita melihat bumi. Tetapi yang Allah suruh itu, lihatlah sesuatu apa yang ada di balik langit dan bumi itu. Itu yang disuruh Allah kita melihati. Jangan hendak melihat gunung, tetapi lihatlah ada apa di balik gunung. Maza pi, artinya sesuatu apa di balik gunung itu. Janganlah kita melihat sapi itu hanya sapi, tapi Allah menyuruh lihatlah sesuatu apa di balik sapi itu. Semua yang diciptakan Allah di langit di bumi itu menunjukkan dalil adanya Allah, kuasanya Allah, dan asanya Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, Allah berfirman, inna bi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Kejadian langit bumi, silih bergantinya malam dan siang, itu satu bukti bagi orang-orang yang berakal. Jadi kita ambil contoh misalnya bumi yang paling dekat dengan kita, paling barat bumi. Bumi ini ada, dan mustahil bumi ini ada sendiri. Mustahil bumi itu ada sendiri. Di rumah kita ada nasi di atas meja, mustahil nasi ada sendiri di atas meja kalau ada yang mengandak di atas meja. Di rumah kita ada lemari, mustahil lemari ada sendiri kalau kada diadakan lemari itu. Nah demikian bumi ini ada, pasti ada yang mengadakan, yang menciptakan. Jadi bumi ini sudah menunjukkan bahwa dia itu dicipta oleh sesuatu zat yang mencipta. Yang kedua, bumi ini menunjukkan bahwa penciptanya itu Maha Kuasa. Mustahil yang tukang cipta kada kuasa. Tidak hanya tukang cipta kada kuasa, kadanya ada bumi. Nah, bumi menunjukkan bahwa dia dicipta oleh yang kuasa. Bumi menunjukkan bahwa dia dicipta oleh yang kuasa, oleh yang esa.
mencipta banyak, kada bakal jadi bumi. Kenapa bumi ada? Karena penciptanya satu, penciptanya esa. Nah ini akli, dalil akli, akal. Kita gunakan akal bahwa bumi kada mungkin ada sendiri kalau kada diadakan oleh yang mengadakan. Yang mengadakan pasti orangnya hebat, pasti kuasa, dan pasti sendiri. Kalau banyak kada hebat orangnya, kada kuasa. Nah itu akli, akal. Kemudian akal ini mencari siapa namanya yang menciptakan. Akal sudah meyakini bumi ini ada yang mencipta, maha kuasa, maha esa. Cuma akal mencari siapa namanya yang mencipta bumi ini, siapa yang kuasa itu. Kesana kemari akal mencari. Bertemulah dengan Al-Quranul Karim, bertemu dengan kitab suci Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah namanya yang menciptakan langit dan bumi itu. Nah ini namanya sam'i, dalil sam'i. Nah sesudah itu kita yakin bahwa bumi ini dicipta oleh yang maha kuasa, yang maha esa, yang bernama Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana dapatnya nama Allah? Melalui dalil sam'i, dalil mendengar daripada Al-Quranul Karim dan keterangan dari para nabi alaihim assalatu wassalam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi semuaan itu, pohon, hewan, batu-batuan, laut, semuaan menunjuk kepada adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi Allah Ta'ala itu disebut Al-Zahir, maha nampak, artinya maha nampak dalil-dalilnya, maha nampak bukti-bukti tentang keberadaannya, kekuasaannya dan keesaannya. Nah kalau kita berpikir demikian, berpikir macam itu sesaat, maka pahala yang diberikan Allah kepada kita lebih baik daripada sembahyang semalaman suntuk. Kita sembahyang semalaman, nggak ada beparayan, salam berdiri, 2 rakaat, 2 sampai subuh. Anak kawan kita ini nggak ada sembahyangnya, cuma menggunakan akal. Nah dia tafakur tentang langit. Langit ini ternyata ada, diadakan oleh siapa? Langit ini diciptakan begitu hebat oleh yang siapa? Dicarinya sampai ketemu bahwa langit ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berpikir macam itu. Natafakkur sa'atin, berpikir sesaat, khairun min qiyamil lailah, lebih baik daripada beribadah semalaman suntuk. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini ibadah akal. Ibadah akal ini nilainya lebih mulia daripada ibadah zahir tubuh kita. Orang-orang yang tafakur tentang ciptaan Allah akhirnya membuahkan suatu keyakinan bahwa Allah jualah yang menciptakan segalanya. Allah maha kuasa, Allah maha esa. Dia dapat ganjaran besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang dimaksud dengan Az-Zahir, maha nampak tadi. Kemudian lawannya yang maha nampak, Al-Batin. Itu kalau terpisah, Al-Zahir wal-Batin. Dalam Al-Quran itu pun diraih, Huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Surat Al-Hadid. Dalam Al-Quran hanya ada satu ayat ini yang menyatakan nama Allah Az-Zahir wal Batin. Huwal awwal wal akhir wal zahiru wal batin.
Al-batin kalau arti ringkas, maha tersembunyi. Maha tersembunyi. Tersembunyi sudah kata kawan dibaca, apalagi maha tersembunyi, artinya sangat tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Al-batin huwa alladhi la tudraku haqiqatuhu bil hawas aw bil aqli aw bil khayal. Allah Ta'ala bernama Al-batin, maha tersembunyi, artinya tidak bisa diperdapati. Tidak bisa diperdapati zat Allah itu dengan panca indera. Tidak bisa diperdapati hakikat Allah itu macam apa sejujurnya Allah itu. Kalau bisa diperdapati dengan panca indera, kalau bisa diperdapati dengan akal, apalagi dengan khayal. Makanya disebut Allah itu al-batin, sangat tersembunyi. Karena kalau dipikirkan kayak apa Allah itu dihayal, jangan dihayal-hayal. Karena kalau dihayal, dan Allah Ta'ala kadang kalau dipikirkan kayak apa yuk mengaran Allah nih hendak melihat, nah kadang kawa kayak itu. Karena al-batin artinya maha tersembunyi. Sehebat apapun akal orang, setajam apapun pandangan manusia, kada akan bisa mengetahui, memperdapati hakikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya disebut al-batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'ika falamma afaqa qala subhanak tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Surat Al-A'raf. Manakala datang Nabi Musa memenuhi janji kami, Nabi Musa datang ke Tur Sina untuk memenuhi janji Allah. Sampai di tempat itu, bahkan lamahu rabbuh, Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebut Musa ini kalimullah. Musa orang yang bicara dengan Allah. Waktu Nabi Musa bicara dengan Allah itu, Nabi Musa mendapatkan kelezatan, kenikmatan yang belum pernah beliau rasakan. Bagaimana lezatnya mendengar bicara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Musa minta kepada Allah, Rabbi arini, wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku engkau itu. Suaranya sudah mendengar, kalam Allah sudah didengar oleh Nabi Musa. Kayak apa kalam Allah? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Didengar oleh Nabi Musa. Lalu Nabi Musa hendak melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi arini anzur ilaik. Allah menjawab, lan tarani, kau tidak akan bisa melihat aku ya Tuhan. Panca indera Musa kada akan sanggup melihat Allah Ta'ala, karena Allah maha tersembunyi, kada akan bisa ditembus oleh panca indera. Lalu Nabi Musa kecewa, kada nyaman hati, karena dikatakan Allah, kau kada akan bisa melihat aku hai Musa. Siapa yang kada sedih, kada akan bisa melihat Allah. Lalu Allah memberikan contoh, walakin zuru ilal jabal, ya Tuhan hai Musa, itu tengok gunung yang sangat besar, disebut Tur Sina. Ini namanya gunung Tur Sina. Ya Tuhan, lihat itu gunung Tur Sina. Paling
istaqarra makanah fasawfa tarani, jikalau gunung Tursina itu bisa bertahan waktu keluar cahaya dari Allah, maka engkau kemungkinan bisa melihat aku, wahai Musa. Coba lihat dulu gunung yang kokoh, coba lihat. Kalau aku dan Tuhan bertajalli menampakkan diriku, kalau gunung tahan, barangkali engkau tahan. Manakala bertajalli Tuhan bagi gunung itu, muncul cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sebesar anmula. Ini ada segaris jeriji kelingking. Hanya saat itu muncul cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka gunung Tursina pun faja'alahu dakka, rubuh gunung Tursina itu. Jadi kada akan bisa manusia di dalam dunia ini melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha tersembunyi. Panca indera kada bakal bisa, akal kada bakal bisa mengetahui tentang hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tafsir Sawi Al-Jalalain dijelaskan, gunung Tursina tadi begitu menerima cahaya Allah pecah, tambur menjadi 6 biji gunung, tambur jadi 6 biji gunung. 3 gugurnya di Mekah, 3 biji gunung gugurnya di Madinah. Di Mekah yang 3 biji gunung itu dinamakan dengan Jabal Rahmah, Jabal Sur, ada lagi Jabal Sabir. Itu 3 gunung pecahan dari gunung Tursina yang menerima tajalli Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan di Madinah menjadi gunung satu, namanya Gunung Radwa, yang kedua Gunung Uhud, yang ketiga Gunung Warqa. Ketiga-tiganya di Madinah. Ini gunung-gunung yang mulia, gunung-gunung yang pecah daripada cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu gunung yang kokoh itu rubuh, hancur karena Allah bertajalli kepada gunung itu. Wa kharra Musa sa'ika, Musa pun pingsan tersungkur. Begitu sadar Nabi Musa, qal subhanak, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaik, aku tobat kepada engkau ya Allah, tobat. Kada akan minta lagi melihat engkau ya Allah, tobat sudah, karena kada mampu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu dilihat oleh panca indera manusia di alam dunia ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu artinya al-batin, maha tersembunyi. Arti maha tersembunyi bukan Tuhan sembunyi di mana, kada macam itu. Maha tersembunyi artinya hakikat Allah itu kada kawa diketahui oleh apapun yang ada pada diri manusia, baik akal, baik panca indera atau khayal dan lain-lainnya, kada kawa. Para ulama mengatakan, jangankan mengetahui hakikat Allah, kita mengetahui rahasia-rahasia hukum Allah pun kadang-kadang akal kita kada mampu. Mengetahui rahasia-rahasia ciptaan Allah pun kadang-kadang akal kita kada mampu. Apa rahasianya Allah menciptakan ini? Apa rahasia Allah menciptakan itu pun kadang-kadang akal kada mampu. Kenapa Allah menghukumkan demikian? Kenapa Allah menghukumkan macam ini? Pikirkan, kadang-kadang akal kada mampu. Apalagi hendak memperdapati zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda di
Dikisahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah mengambil sutra di tangan kanan, sidin ambil emas di tangan kiri. Lalu ujar Nabi, inna hadzaini haramun ala zukuri ummati. Dua macam ini ujar Nabi, sutra emas ini haram atas laki-laki umatku. Jadi emas itu haram laki-laki. Kenapa maka haram? Ungunya kuning, kan tentu kuningan boleh aja makai laki-laki. Kuningan boleh makai. Ungunya larang, berlian larang pada emas, boleh laki-laki makai berlian. Apa rahasianya Allah mengharamkan emas bagi laki-laki? Sudah sekian ribu tahun hadis Nabi ini, belum ada lagi yang bisa menemukan apa rahasianya maka Allah mengharamkan emas bagi laki-laki. Daripada akan larang pada emas berlian boleh, daripada akan kuningan boleh laki-laki, tembaga boleh, pirak boleh, platina boleh, palladium boleh, tapi emas baru boleh. Kenapa rahasianya? Nah ini hanya hukum Allah. Hukum Allah aja akal manusia sudah kada mampu untuk mencari apa rahasianya di balik itu. Sedangkan kita yakin bahwa setiap hukum Allah itu pasti ada rahasia. Karena Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang dicipta Allah apapun yang tidak punya rahasia, yang tidak punya makna. Jadi hukumnya itu sudah kada mampu lagi akal. Apalagi anak mengetahui hakikat Allah subhanahu wa ta'ala, makinnya jauh lagi kita. Nah itulah al-batin, maha tersembunyi. Najis dari anjing, babi disebut najis mughallazah. Ini kalau mensuciakan sandal kita tuh basah, dijajak oleh anjing, apalagi dikamihi anjing misalnya, dibasuh 7 kali basuh, sekali basuh nang bercampur orang tanah. Tapi kalau kucing mengambil sandal sekali boleh, selesai. Singa mengambil sandal kita sekali boleh, selesai. Tapi kenapa anjing babi ini maka sampai 7 kali basuh bercampur tanah lagi? Apa rahasianya? Orang-orang pintar dan ahli-ahli pikir sampai sekarang belum menemukan apa rahasianya di balik itu. Yang setiap hukum Allah pasti ada rahasia. Kadang Allah menghukumkan cuma-cuma, menghukumkan sia-sia, pasti ada. Kenapa najis yang dari anjing ini dibasuh sampai 7 kali basuh ditambah bercampur tanah? Nah ini contoh hukum Allah. Nah pintar-pintar profesor kan mampu meneliti apa rahasia hukum Allah sedemikian rupa. Nah apalagi mengetahui, hendak mengenali hakikat Allah subhanahu wa ta'ala. Hukumnya aja kita sudah ada mampu lagi akal kita. Nah itu bagian dari al-batin yang maha tersembunyi. Para muhibbin rahimakumullah, orang perempuan, bini-bini, kalau pernah sudah disetubuhi oleh lakinya, kemudian lakinya meninggal dunia atau cerai, maka si perempuan kada boleh langsung kawin, kada boleh, harus ada iddah 3 kali suci. Kalau nya meninggal 4 bulan 10 hari. Nah apa rahasianya? Maka bini-bininya ada baidah. Mau laki-laki hari ini bini mati, esok kawin gak ada masalah. Hari 7 kawin gak ada apa-apa. Tapi kalau bini-bini gak kawin,
pikir sebagian orang menjawab itu untuk memastikan rahimnya kosong, supaya jangan tercampur-campur kena zuriat keturunan nih. Dipastikan kalau 3 kali suci itu dipastikan rahim perempuan itu kosong, lalu ini boleh kawin. Nah kalau itu alasannya, kenapa orang ini sudah terpisah bini 2 tahun, terpisah karena bertemu bini sudah 2 tahun, pasti kosong rahimnya. 2 tahun gak ada bertemu laki bini, mati laki, tetap ini wajib baidah 4 bulan 10 hari. Apa alasannya? Rahimnya kosong, sudah pasti kosong 2 tahun gak ada berkumpul. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan iddah itu bukan hanya karena rahim supaya kosong, bukan, tapi ada sesuatu rahasia. Apa? Wallahu a'lam bisa beritahu apa rahasianya. Nah ini satu hukum Allah yang dimana akal manusia harus tunduk dan patuh kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hukum tunduk lawan akal. Bila kada sesuai akal, kada pakai hukum, salah memahami itu. Akal harus tunduk kepada hukum Allah, jangan hukum Allah tunduk kepada akal. Nah kalau begini caranya, akal kada menerima 2 tahun udah kada berkumpul, cerai, mati lagi, beda banget. Nah apalagi sudah nyata kosong, tapi hukum Allah di atas daripada akal. Tetap walaupun 2 tahun gak ada berkumpul, begitu mati bininya kada kawin, bila kada 4 bulan 10 hari. Nah jadi hukum Allah, ciptaan Allah. Apa rahasia Allah menciptakan cacat? Apa rahasianya? Allah ciptakan cacat, Allah ciptakan lalat, Allah ciptakan lipas. Semuanya itu ada rahasia dari Allah. Cuma akal kita kadang-kadang kada sanggup untuk mengetahui apa rahasia di balik ciptaan Allah. Namun kita wajib meyakini setiap yang dicipta Allah pasti ada rahasia terkandung di dalamnya.